Ya, shalom semua ya, Sobat Walk the Talk. Kita berjumpa lagi dalam Walk the Talk edisi yang ke-10. Dan seperti biasa, ya kami menghimbau kepada Bapak Ibu semua untuk boleh dong yang belum aktifkan kamera, kita on cam sama-sama, ya supaya kita bisa sama-sama menikmati Walk the Talk pada malam hari ini. Dan nanti seperti biasa setelah narasumber kita memaparkan materi, maka dipersilakan kepada Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan ya. Bisa melalui raise the hand maupun juga bisa melalui kolom chat yang ada. Ya, pastikan Bapak Ibu aktif berpartisipasi karena ini untuk kita semua supaya kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Dan materi malam hari ini menarik sekali karena malam hari ini kita membahas tentang peran seorang ayah dan bagaimana ternyata hubungan itu bisa mengatasi kecanduan. Nah, malam hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang luar biasa, narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Arman Harijanto. Yes. Selamat Halo. malam, Pak. Malam. Thank you, Pak, udah meluangkan waktu datang kembali Yes. untuk membagikan berkat buat kita semua. Amin. Amin. Ya, Pak Arman Harijanto ini adalah seorang founder daripada Sibriu Indonesia. Ya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, silakan Pak Arman. Kami udah nggak sabar nih mendengarkan pemaparan materi dari Pak Arman. Silakan Pak Arman. Terima kasih. Ya, shalom semuanya. Senang sekali ya kita melanjutkan ya apa yang minggu lalu ya sudah atau di periode atau di episode sebelumnya sudah pernah dibahas ya tentang kecanduan ya, tentang addiction gitu ya. Nah, di episode sebelumnya saya sempat tampilkan ya ada satu slide dari tulisannya Moses Simanjuntak ya. Di situ Moses Simanjuntak tuh menulis sebuah buku ya judulnya More Than Just a Game. Nah, beliau ini adalah anak yang cukup kuat gitu ya di dalam kecanduan gitu ya, di dalam kecanduan video game ya ketika itu ya. Tapi dia berhasil lolos gitu kan, dia akhirnya berhasil sembuh gitu ya dari kecanduan tersebut. Dan di dalam salah satu bukunya dia, di dalam halamannya itu ditulis begini, akar masalah kecanduan tuh ada pada hubungan. Nah, ini cukup menarik sih ya. Dia katakan juga bahwa jika anak kecanduan game, akarnya bukan semata-mata salah anak atau salah gamenya katanya. Tapi pada hubungan antara orang tua dan anak gitu. Nah, mungkin kan kita kalau lihat kayak begini, kita kesannya, oh ya ini orang tuanya nih kan ya, berarti papa dan mama gitu ya. Nah, tadinya awalnya juga saya melihatnya kondisinya seperti itu gitu. Tapi setelah saya baca lagi bukunya ini sampai habis, ternyata saya melihat gitu apa yang dia sampaikan itu lebih banyak dari sisi atau peran dari seorang ayah. Nah, ayah dari Moses Simanjuntak ketika itu tuh benar-benar ayah yang cukup sibuk ya. Nggak terlalu banyak memberikan perhatian secara intens ya seperti itu ya. Ia ngerti anaknya tapi dia tidak involve ya terlalu banyak ya di dalam kehidupan anaknya ketika itu gitu. Nah, ketika ayah dari Mose ini terus kemudian mengambil satu peranan yang luar biasa, akhirnya Mose bisa melepaskan diri gitu dari kecanduan. Nah, saya juga menemukan ya di dalam salah satu artikel ya di surat kabar gitu ya, surat kabar digital. Itu ditulis di tanggal 31 Maret tahun 2021, dikasih judul begini, menyedihkan, Indonesia itu urutan ketiga di dunia negara tanpa ayah. Wah, ini benar-benar menohok sekali ya rasanya ya kalau kita melihat hal ini gitu ya. Nah, di dalam salah satu alineanya ya di situ ditulis begini, tingginya peran ayah yang hilang dalam proses pengasuhan anak itu menyebabkan terjadinya fenomena fatherless ya seperti itu. Jadi kalau dilihat di sini gitu kan, peran ayah tuh banyak yang hilang gitu di dalam pengasuhan anak gitu. Lah terus apa hubungannya sama addiction gitu? Jadi gini, kami ini menemukan ya di dalam satu dokumen namanya VIRA. Ya, VIRA itu adalah satu dokumen yang artinya Father Involvement Research Alliance gitu ya. Nah, itu dikatakan bahwa peran ayah kalau sampai hilang itu ada 5 hal di dalam kehidupan seorang anak itu yang istilahnya terbengkalai begitu. Aku mau tunjukin sih ya. Nah, ini di dalam Ratapan pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan gini, bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Nah, ini cukup
eh, sadis sih kalau menurut saya ya, gitu ya. Bapak-bapak berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, kami menanggung. Nah, kata kami di sini yang dimaksud adalah anak-anak gitu. Anak-anak itu yang menanggung konsekuensi dari perbuatan dosa atau perbuatan dari sang ayah ini gitu ya, seperti itu. Dan kemudian di dalam dokumen tersebut yang kemudian diadaptasi ya sama The World Need a Father ya, salah satu organisasi tentang ayah gitu ya. Mereka katakan gini, bahwa masalah ketiadaan seorang ayah itu lebih besar daripada masalah ketiadaan seorang ibu. Ayah adalah pelaku utama yang menyebabkan banyak ketidakmampuan di hidup anak-anaknya. Nah, ini kalau baca ini kita punya kesannya, oh kok kayaknya ibu nggak punya peran yang dahsyat ya? Nggak, bukan begitu poinnya. Poinnya adalah bahwa kalau ayah nggak berfungsi, itu punya impact sangat besar sekali gitu ternyata di dalam kehidupan sang anak ya, seperti itu. Dan itu efeknya lebih membahayakan ya, seperti itu. Dan saya juga pernah ikut ya di dalam salah satu riset ya yang dilakukan oleh ada salah satu riset rohani lah ya di Indonesia gitu ya. Dan mereka menemukan gitu. Jadi kalau ayahnya nggak involve, terus kemudian ibunya nggak involve, efeknya anak mau bunuh diri itu berapa persen gitu. Terus pada waktu kalau ibunya saja tidak involve, tapi ayahnya involve gitu kan, atau terlibat, anaknya yang bunuh diri itu atau anak yang sempat terpikir mau bunuh diri itu ternyata bobotnya lebih rendah seperti itu. Ya memang lebih mengerikan kalau dua-duanya nggak terlibat. Nah tingkat keinginan anak untuk melakukan bunuh diri ya tentu paling besar ya, seperti itu ya. Nah tapi sisi ayah ini nih sesuatu yang menarik sekali gitu. Nah saya mau buka ini, ada beberapa cuplikan-cuplikan dari dokumen Vira ini ya. Yang pertama di sini bicara soal area spiritual. Di situ dikatakan begini, ketidakhadiran seorang ayah menggambarkan ketidakhadiran Tuhan. Putusnya komunikasi dengan seorang ayah menggambarkan putusnya komunikasi dengan Tuhan. Nah kalau di dalam episode kita kali ini kan bicara soal connection ya gitu kan. Nah saya percaya gitu loh, kalau orang mau sembuh dari kecanduan ya, dia harus mulai membangun connection tentunya kepada Tuhan. Nah masalahnya kalau yang kecanduan ini anak gitu kan, terus gimana dong caranya anak ini bisa punya inisiatif bangun connection sama Tuhan? Nah sebenarnya jawabannya dari dokumen ini jelas banget. Ayah itu harus ambil peranan penting nih di sini. Kenapa? Karena keterlibatan ayah itu akan menampilkan hubungannya dia dengan Tuhan gitu, seperti itu. Ini di dalam bukunya, di dalam buku The World Need a Father ditulis begini. Pak, saya tuh tahu Tuhan bersama dengan saya katanya. Tapi yang saya butuhkan saat ini adalah seorang yang terlihat. Nah banyak ayah itu tidak memperlihatkan hubungannya dia sama Tuhan sehingga anak-anak ini jadi ngeblank gitu loh. Ya, dia kayak tanpa arah gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama ya dari area spiritual ya. Saya bukain dulu ya nanti ya. Oke. Yang kedua nih, anak-anak dengan kehadiran dan peran ayah dalam hidupnya cenderung memiliki tingkat yang lebih tinggi dalam ekonomi dan prestasi pendidikan, sukses dalam berkarir, jabatan pekerjaan yang lebih baik. Amazing ya. Jadi ternyata peran ayah tuh waktu diteliti itu luar biasa banget gitu dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, dari sisi intelektualitas ya, seperti itu. Jadi ayah yang terlibat ternyata anak-anaknya itu punya kecenderungan lebih tinggi ya di dalam hasil penelitian ini yang mengatakan tingkat ekonomi dan prestasi pendidikan gitu. Ya, luar biasa ya di sini ya. Yang ketiga ya, yang ketiga. Keterlibatan seorang ayah menyumbang hal penting dan kebahagiaan bagi remaja. Mereka lebih dapat menyesuaikan diri dan melihat dirinya sendiri sebagai orang yang dapat diandalkan. Nah, kita kan lagi banyak nih bahas soal mental health nih hari-hari ini nih. Jadi ternyata yang membuat orang-orang itu bisa punya mental health yang baik, ternyata adalah keterlibatan seorang ayah gitu, seperti itu. Jadi anak-anak khususnya anak-anak remaja ya, dia bisa ngelatih mentalitasnya dia. Kenapa? Karena ada peran ayah yang muncul ya di dalam kehidupan anak-anak tersebut gitu, seperti itu. Dan aku juga melihat ya, ada banyak rekan-rekan
teman-temanku gitu ya, yang punya anak gitu kan, dan dia mau terlibat gitu ya sama anak-anaknya. Beda sih memang sih. Anak-anaknya itu tuh lebih punya daya tahan gitu. Anak-anaknya tuh lebih kalau ketemu sama masalah gitu ya, nggak cepet give up gitu, seperti itu. Dia punya Daya juang ya. daya juangnya ya, itu amazing lah, seperti itu ya. Terus kemudian yang keempat ya, yang keempat ini nih juga cukup menarik nih. Ketidakhadiran seorang ayah berkontribusi kepada sejumlah penyakit fisik pada anak. Jadi anak-anak yang tidak tinggal dengan ayahnya mempunyai kesempatan lebih tinggi terkena asma dan lebih sering berada di ruang gawat darurat. Tadinya saya tuh berpikir hasil riset ini hanya berlaku di luar Indonesia gitu. Tapi ternyata waktu saya mulai ketemu dengan banyak orang tua gitu ya, beberapa tahun terakhir ini ya, dan saya melihat, saya mau uji gitu ya, bener nggak ya? Ternyata betul loh. Banyak keluarga yang saya temukan gitu ya, ketika ayahnya nggak berperan aktif ya di situ ya, anaknya jadi sering sakit-sakitan, bener. Ya, ini sistem imun anaknya nih kayaknya gampang banget ngedrop gitu ya. Tapi itu yang terjadi gitu, dan saya bener-bener ngelihat sendiri gitu. Ayahnya sibuk, ayahnya nggak pernah ambil peran apa-apa gitu kan. Dan ayahnya cuma berpikir, udah yang penting bisa ngasilin uang, yang penting uangnya bisa buat ngeles, bisa buat sekolah gitu kan. Tapi ternyata anaknya itu sakit-sakitan terus gitu. Nah, itu bener-bener loh terjadi loh, seperti itu ya. Nah, terus yang kelima nih. Keterlibatan seorang ayah memungkinkan anak memiliki hubungan persahabatan lebih baik. Berkurangnya tingkat agresi dan konflik. Jadi dia lebih pendamai lah, kurang lebih begitu ya. Dalam jangka panjang, anak-anak yang model begini bisa memiliki pernikahan yang sukses dan kecil kemungkinan untuk bercerai. Nah, bahas nih ya soal perceraian nih, aku agak melenceng sedikit ya. Coba ya, dari soal kecanduan dulu ya. Ini hari-hari ini kami ini lagi nanganin satu keluarga yang berada di ujung perceraian. Nah, pada waktu kami mulai konselingin gitu ya, hari demi hari, minggu demi minggu gitu kan, kami coba gali terus gitu kan. Ada apa. Ternyata dua-duanya ini, baik si suami maupun si istri, ada isu tentang parents, ada isu tentang papa dan mama. Dan ternyata betul, yang laki papahnya dulu berselingkuh, yang perempuan papahnya juga tinggalin mamahnya demi pekerjaan. Jadi sebenarnya dua-duanya sama-sama nggak punya figur bapak. Nah, mereka benar-benar ngeblank, nggak ngerti gitu gimana caranya bangun hubungan suami istri dengan mantap gitu loh, dengan pondasi yang kokoh gitu. Nah, di sini saya mau ingetin aja sih, kalau kita hari ini bahas soal kecanduan ya, saya tetap percaya gitu loh bahwa koneksi itu adalah hal yang penting yang Tuhan tempatkan ya dalam kehidupan kita, supaya kita tuh bisa bebas dari segala ikatan maupun bebas dari tawaran-tawaran dan godaan dunia. Ya. Makanya di kitab 1 Yohanes tuh kan dikatakan kan, kalau kita nggak hidup di dalam kasih ya, maka otomatis gitu ya, dunia itu akan gampang narik kita loh gitu. Jadi makanya kalau kita fokusnya sama kasih Tuhan ya, kita mau gitu ya mengenal kasih Tuhan, maka daya tarik dunia itu tuh nggak gampang gitu loh masuk ke dalam kehidupan kita. 2 hari yang lalu waktu saya saat teduh gitu ya, bersama-sama dengan teman-teman gitu ya, jadi kami itu saat teduhnya bareng-bareng gitu ya, ada satu pembahasan yang cukup menarik gitu. Itu bicara tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Ya. Nah, pada waktu kami bahas itu, dari salah satu sahabat kami itu bisa bilang begini. Pada dasarnya, di dunia ini tuh cuma ada 2 nilai, kata dia. Yang satu nilai kebenaran, yang satu lagi nilai yang bukan kebenaran tentunya. Ya. Jadi, kalau kita nggak melakukan kalau kita nggak mau menanamkan nilai kebenaran sama anak-anak kita, itu tidak otomatis bahwa oh ya anak kita berada di titik netral, nggak gitu loh.
Jadi kalau kita nggak melakukan atau tidak memberikan nilai kebenaran kepada anak kita, maka otomatis nilai yang bukan kebenaran akan masuk dalam kehidupan anak kita. Jadi nggak ada titik netral, udah pokoknya itu daya tarik menarik aja, udah seperti itu. Makanya peran orang tua, khususnya peran ayah di sini, sangat serius sekali gitu. Ya. Nah tentu ini masih sangat dini sekali ya untuk bahas soal ayah ya. Nanti saya berharap kita punya waktu gitu ya di kemudian hari gitu ya untuk saya bisa detailkan ya. Di mana sih sebenarnya titik pentingnya ayah gitu loh di dalam kehidupan anak-anaknya gitu. Nah, saya mau rangkum aja ya dari tadi apa yang saya udah sampaikan itu. Jadi ada 5 nih sentuhan kehidupan nih yang mesti kita seimbangkan ya. Tadi saya udah bahas soal spiritual, kemudian ada intelektual, kemudian ada emosional, ada hubungan sosial, dan ada juga kondisi fisik ya anak ya. Nah saya tuh meyakini gitu loh, kalau 5 sentuhan ini balance, mestinya kecanduan itu mestinya nggak ada harusnya. Ya. Nah berarti kalau bisa sampai nih ada kecanduan nih dalam kehidupan anak-anak atau di dalam kehidupan kita, saya yakin salah satu dari sentuhan ini pasti ada yang defisit gitu. Nah, dan defisitnya itu harus segera ditutupi itu. Harus segera di cover gitu loh ya. Sama khususnya dari seorang ayah kepada anak-anaknya ya. Nah, ini di dalam Mazmur 71 dibilang begini nih. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Dari Mazmur 71, kita tuh melihat ada begitu banyak masa. Kita akan menemukan ada 3 masa ya di ayat ini ya. Ada masa kecil, ada masa sekarang, ada masa tua. Di situ dikatakan, Engkau telah mengajar aku. Ada peranan, ada involvement yang gak bisa kita abaikan. Makanya dikasih judul, ayah tuh harus ada di setiap musim kehidupan. Tahu gak efeknya kalau ayah tuh gak ada di dalam musim kehidupan? Nah saya mau bukain lagi nih, ada satu artikel lagi dari Kompasiana. Ya, baru nih di tahun ini nih, di bulan April tahun 2002. Si penulis memberi judul begini, jangan sampai Indonesia terus-menerus menjadi negara tanpa ayah, katanya. Nah di bagian bawah itu dituliskan begini, anak yang mengalami fatherless ini rata-rata merasa kurang percaya diri, cenderung menarik diri di kehidupan sosial, ini secara fisik ya. Selain itu juga rentan melakukan tindak kriminal dan kekerasan. Kondisi kesehatan mental yang bermasalah, munculnya depresi hingga pencapaian nilai akademis yang rendah. Nah kalau kita lihat ya, rata-rata merasa kurang percaya diri. Nah dengan hadirnya yang di episode sebelumnya kita sempat bahas soal media sosial, kita menemukan kan bahwa kebanyakan orang begitu attached dengan media sosial karena dia anggap media sosial itu bisa memberi nilai tambah buat dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dengan hadirnya media sosial dia bisa diterima, acceptance gitu loh, digital acceptance. Tapi physical acceptance atau spiritual acceptance dia nggak alamin gitu. Dia hanya mengalami yang namanya digital acceptance. Nah ini bisa terjadi karena apa ya? Karena fatherless tadi itu. Nah kalau kita lihat lagi di alinea berikutnya di bawahnya itu, di situ dikatakan kekosongan peran ayah dalam pengasuhan anak itu nggak bisa dianggap enteng. Di situ dikatakan periode emas yakni usia 7 sampai 14 tahun dan 8 sampai dengan 15 tahun sangat berpengaruh katanya. Seperti itu. Nah, saya sempat belajar ya di The World Need a Father. Casey Carton, sang penggagas dari The World Need a Father itu, ya, dia membuat sebuah tabel pengaruh. Nah, ini saya mau tunjukin nih sama saudara. Tabel pengaruh ini cukup menarik nih. Dia membuatnya dari usia 0 sampai dengan 25 tahun. Saya awalnya nggak ngerti kenapa sih kok ukurannya harus sampai 25 tahun. Ternyata ada beberapa ahli otak menemukan bahwa otak manusia itu dia akan terus berkembang
dengan kecepatan yang sangat dahsyat sampai dengan usia 25 tahun. Ya, jadi ukuran secara sains ya, itu otak itu dianggap dewasa itu setelah di usia 25 tahun, seperti itu. Kenapa di usia-usia sebelumnya itu masih dalam proses pengembangan terus. Nah, ngerinya adalah di proses-proses pengembangan sampai dengan usia 25 tahun, kalau seorang anak ngalami yang namanya kecanduan digital, dia akan mengalami hambatan-hambatan yang sangat serius setelah usia 25 tahun nantinya. Nah, di bukunya Mose itu juga dijelasin. Jadi ada temennya dia yang usianya belasan tahun, itu udah bener-bener begitu edik sampai akhirnya dia bilang begini, udahlah, saya mau jadi gamers aja, katanya gitu. Ya, saya mau jadi gamers aja, saya mau nikmatin deh apa yang saya suka hari ini, dan dia nggak mau belajar gitu. Padahal masa-masa sampai dengan usia 25 tahun, otak itu tuh perlu di-develop lewat apa? Lewat pendidikan, lewat sentuhan, lewat interaksi, lewat hubungan sosial. Nah, itu lewat 5 aspek kehidupan tadi itu. Tapi itu nggak diisi gitu. Nah, efeknya apa? Sampai dengan setelah usia 25 tahun, ternyata itu tingkat depresinya tambah besar. Itu kasihan banget itu. Makanya saya sih berharap ya malam hari ini atau kesempatan di episode kali ini gitu ya, waktu Anda mendengar ini sebagai sosok ayah atau sosok ibu, ayo mesti mesti aware lah gitu ya, mesti sadar gitu. Ini jangan main-main gitu. Mungkin Anda ada yang bilang begini, aduh Pak, saya udah keburu kelewatan nih masanya nih. Anak saya udah lebih nih dari 25 tahun nih. Gimana dong? Saya tetap percaya ada yang namanya anugerah, ada kasih karunia. Kalau kita mau bertobat, Tuhan pasti akan berikan kita jalan keluar. Tuhan akan berikan kepada kita kepekaan, tuntunan, supaya kita tuh benar-benar bisa ngalamin proses pemulihannya. Jadi saudara jangan takut ya. Nah, saya bahas dulu ya ini ya. Jadi kalau saudara lihat 0 sampai dengan usia 6 tahun, itu ternyata pengaruh ibu cukup baik ya di situ ya. Walaupun memang hasil penelitian menunjukkan pengaruh ibu yang baik itu menyumbang kecerdasan anak di usia dini. Ya, tapi ingat sekali lagi, ini memang prosesnya proses IQ ya istilahnya ya. Tapi kan hidup seorang anak kan nggak ditentukan lewat IQ-nya aja, ada EQ-nya, ada SQ-nya ya seperti itu. Nah, area berikutnya diseimbangkan oleh siapa? Diseimbangkan oleh sang ayah di usia 6 sampai dengan 11,5 tahun. Nah, pengaruh ayah itu akan menolong kemampuan dasar dan kondisi fisik dari si anak tersebut. Nanti di usia 11,5, which is ini adalah masa-masa anak masuk SMP, ya, masa-masa teens, itu pengaruh teman kuat. Nah, efeknya apa? Kalau kita nggak punya pengaruh ayah dan ibu yang baik di masa-masa awal, waktu anak kita masuk di teens, dia akan gampang banget dipengaruhi sama teman-temannya. Nah, di titik inilah bahayanya kecanduan itu bisa terjadi sebenarnya. Karena apa? Karena merasa, aku kalau mainan ini, aku diterima sama temanku. Ya, seperti itu. Ya. Jadi, saudara mesti pahami ini ya, seperti itu. Terus bagaimana dengan anak-anak yang di usia dini udah ngalamin addiction nih? Ada loh Pak, saya ketemu anak-anak yang usianya 3 tahun, 4 tahun. Tiap kali mau makan mesti lihat YouTube terus, kayak gitu. Nah itu gimana? Ya sama. Sekali lagi, kita perlu membangun jembatan. Connection itu kan bicara soal jembatan kan. Dan saya percaya di dalam jembatan-jembatan itu tuh ada pengaruh-pengaruh yang harus ditanamkan. Jadi jangan dibiarkan gitu. Tapi kita harus ambil alih gitu seperti itu. Dan kita harus rebut kembali pengaruh kita. Jangan biarkan ada pengaruh di luar itu yang merenggut hidup anak-anak kita. Tapi kita mesti coba untuk ambil peran kita loh sebagai orang tua, khususnya peran ayah, masuk dalam kehidupan sang anak. Ya seperti itu. Ya. Jadi saya yakin gitu ya. Connection itu adalah alat ya yang memang Tuhan sediakan buat hidup kita. Supaya kita itu benar-benar fokusnya sama Tuhan. Supaya kita ini benar-benar bisa mengatasi kendala-kendala dalam kehidupan ini gitu ya. Seperti itu gitu.
Nah, apalagi kalau anak-anaknya udah sampai edik ya. Wah, itu connection tuh penting banget gitu. Ya. Saya banyak loh menemukan ya pada waktu saya bikin seminar tentang ini ya di beberapa daerah ya sebelum pandemi gitu ya. Saya melihat ada banyak keluarga ya ketika mereka dengerin materi ini dan mereka mau berusaha, mereka mau bertobat gitu ya. Saya lihat ya mereka itu punya impact luar biasa loh. Anak-anak mereka pulih loh, saudara. Serius pulih. Ya, di salah satu kota di Jawa Timur, saya ketemu dengan satu keluarga ya, single parents gitu ya. Anaknya ini udah sampai edik banget gitu sama media sosial, nggak bisa lepasin sama sekali. Dan udah edik banget sama game dan seterusnya. Aduh, udah parah sekali deh. Nah, waktu orang tuanya dengerin ini, dia berusaha dan dia sampai datang ke kantornya dan dia bilang, "Pak, saya mohon izin untuk cuti tidak dibayar." Loh, selama berapa lama? 2 bulan katanya. Wih, saya bilang berani banget untuk cuti nggak dibayar 2 bulan unpaid leave. Ditanya dong sama bosnya, kenapa? Ya, saya mau tolong kesembuhan anak saya. Anak saya udah sampai ke digital addiction. Udah, serahin aja ke psikolog, serahin aja kepada orang-orang yang lebih ahli. Kita orang tua terbatas kan? Enggak Pak. Saya kemarin barusan ikut seminar, orang tua harus ambil alih katanya. Dan akhirnya diizinin. Udah, akhirnya orang tua ini dia nggak ke kantor, dia unpaid leave dengan apa yang dia punya. Ya memang ada pengorbanannya pasti. Dan dia lakukan itu. Dahsyat loh saudara. Nggak sampai 2 bulan anaknya pulih saudara. Dan itu luar biasa sekali. Anaknya tuh benar-benar bisa benar-benar pulih. Dan saya percaya loh, addiction itu bisa disembuhkan ketika tetap kita melihat ada pengorbanan. Saya tahu loh, untuk membangun sebuah connection itu pasti butuh sacrifice. Pasti. Cuma masalahnya gini, orang tua hari-hari ini nggak pernah mau sacrifice lagi buat anak-anaknya. Dia ngerasa udah sacrifice di tempat kerjanya, udah sacrifice untuk waktunya, sehingga dia bisa menghasilkan uang lebih banyak, dan dia berpikir itu bisa menolong anaknya dia. Tapi ternyata enggak. Justru anaknya itu butuh hubungan, butuh waktu bersama, butuh interaksi, butuh nilai yang dibagikan. Jadi mungkin itu dulu kali ya yang saya share ya, biar ada tanya jawabnya ya. Oke. Gitu ya. Oke. Ya, luar biasa nih Pak Arman. Saya sebagai seorang ayah juga dapat banyak dari Pak Arman deh. Puji Tuhan. Ya. Ya. Nah, buat Bapak Ibu yang mau bertanya langsung saja boleh raise the hand maupun juga chat di kolom chat yang ada. Ya, kita mau tanya nih kepada Pak Arman supaya kita dapat jawaban atas permasalahan kita ya. Nah, sampai tunggu Bapak dan Ibu bertanya. Tadi saya tertarik dengan kalimat Pak Arman bahwa ketiadaan ayah itu ternyata punya dampak yang lebih daripada ketiadaan seorang ibu. Nah, ketiadaan seorang ayah ini kan bukan berarti ayahnya tidak ada saja. Betul. Tapi juga ayahnya ada, tapi tidak menjalankan perannya. Betul. Nah, menurut Pak Arman, buat ayah-ayah yang seperti ini punya gak Pak tips supaya mereka bisa memulai? Mungkin mereka yang terbiasa kaku, yang terbiasa sibuk dengan urusan mereka. Tipsnya bagaimana Pak untuk memulai untuk bisa membangun hubungan dengan anak-anak mereka Pak? Oke, ya. Jadi tipsnya sebenarnya sangat sederhana. Dari yang 5 tadi, yang bintang 5 tadi pilar itu itu ya 5 sentuhan kehidupan. Nah, mulai tuh perlahan-lahan dilakukan ya. Ambil contoh yang praktis aja ya. Misalnya setiap kali anak berangkat sekolah gitu, biasanya kan yang ngurusin mama gitu kan ya. Oke lah ya, hal-hal yang sifatnya teknis itu diurusin mama, tapi pada waktu anak berangkat sekolah ya ayah ambil peran dong, doain. Paling mendoakan 30 detik ya kan, 1 menit maksimal, itu udah cukup gitu. Kita nggak perlu doa syafaat juga ya tentunya ya. Anaknya berangkatnya telat gitu ya ke sekolahnya ya. Tapi paling nggak, udah ambil peran itu aja ya. Bangun mulai doa gitu ya, tiap pagi mulai doa. Apalagi kalau kalau bapaknya bisa nganter anaknya pergi ke sekolah, oh itu lebih dahsyat lagi gitu ya. Itu contoh praktis soal spiritual. Contoh praktis soal fisikal gitu misalnya. Ayah tuh bertanggung jawab loh untuk ngecek kondisi fisik anaknya, ya kesehatan anaknya. Ayah mesti ambil peran untuk tahu, oh ini anaknya olahraga apa enggak, ya kan, seperti itu. Atau malah jangan-jangan ayahnya nggak olahraga kali ya. Udah mager ayahnya ya, udah keburu capek ya, seperti itu ya. Tapi paling nggak gini lah, bukan ayahnya harus ikut olahraga juga, tapi
paling nggak ayah harus care ya sama kondisi fisik anak-anaknya. Ya, kita kan tahu ya sekarang tuh anak-anak tuh sukanya duduk lama gitu kan, nggak pernah minum gitu kan. Nah, ya ayah tuh boleh untuk ambil involvement gitu, untuk ambil peran di situ. Nah, ayo minum. Nih, papi tuangin. Minum sekarang. Yuk, minum gitu, seperti itu. Ayo, kamu tuh jangan cuma duduk aja. Ayo, kamu juga harus minum. Ayo, berdiri. Ayo, seterusnya seperti itu. Nah, ini waktu pandemi kemarin saya punya cerita cukup menarik nih. Saya kan lihat kan kondisi pandemi kemarin itu kan akhirnya anak-anak kan belajarnya online kan. Belajar online kan duduk terus kan. Pada waktu break itu anak-anak juga tetap duduk gitu kan. Kadang-kadang tiduran malah Pak. Malah kadang-kadang tiduran gitu kan. Nah, akhirnya saya ketemu nih ide apa yang bisa membuat anak saya tuh bisa bangkit berdiri ya. Gitu ya. Oh, ya udah gini aja. Dia kalau mau sekolah online jangan duduk di area meja makan gitu. Jadi kalau dia mau snack, panggil dia. Nah, sini nak, snacknya ada di meja ini gitu. Mau nggak mau dia bangkit berdiri ada ambil gitu kan. Ya? Ada aktivitas gitu kan. Terus saya juga belajar lagi bahwa oh ya anak-anak harus diperkenalkan sama kecerdasan majemuk gitu. Salah satu kecerdasan majemuk itu kan adalah natur ya, jadi alam gitu kan. Akhirnya ya selama pandemi kemarin saya coba piara ikan. Walaupun saya tuh nggak suka gitu ya, maksudnya piara hewan gitu ya, punya pets gitu kan, saya nggak terlalu oke gitu, nggak terlalu suka. Ikan apa Pak? Cupang? Nah cupang udah yang paling gampang. Saya ngomong sama tukangnya, ini ikan apa? Pokoknya yang miaranya paling gampang. Yang nggak ya rawatnya gampang ya. Rawatnya gampang gitu, karena saya juga nggak mau mati gitu kan, itunya ikannya kan. Dia bilang cupang aja kata gitu. Ya udah, akhirnya saya beli cupang sepasang gitu kan. Nah terus saya minta anak saya, pada waktu dia udah break, nah cupangnya belum dikasih makan, ayo bangkit berdiri kasih makan gitu. Mau nggak mau kan dia jalan kan gitu kan. Nah ternyata itu menolong. Dan itu juga mengajarkan tanggung jawab kepada anak. Mengajarkan tanggung jawab juga gitu. Hal-hal simpel aja yang kayak gitu. Jadi harus ada involvementnya. Tapi yang paling penting memang ya involvement dari seorang ayah kepada anaknya itu adalah disiplin rohaninya sih menurut saya. Ya. Jadi dia harus benar-benar punya disiplin rohani nih sama anak-anaknya. Ya, karena itu penting banget. Alkitab kan bilang, hai anak-anak, dengarkanlah didikan ayahmu. Nah, kata didikan di situ kan train your children. Yang dalam kata train ada kata disiplin. Jadi ya memang ayah harus belajar untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Ya, seperti itu. Ya. Gitu sih. Luar biasa. Nah, yang tadi Pak Arman kan juga sempat sampaikan bahwa ternyata hubungan atau peran ayah yang dijalankan dengan baik, ini bisa mengatasi kecanduan kepada anak, khususnya di sosial media. Betul. Kalau terhadap pornografi sendiri, apakah memang ada hubungan juga Pak dari peran ayah kepada kecanduan pornografi sang anak? Sangat. Oke. Sangat sekali. Karena gini, naturnya pornografi itu kan kenikmatan ya. Iya. Gitu ya. Nah, ayah itu dia perlu menjelaskan kepada anak-anaknya bagaimana cara dia mendisiplinkan diri terhadap kenikmatan yang dia terima di dunia ini gitu, seperti itu. Nah, itu kan pornografi itu kan bagian dari penyembahan berhala kan, dosa penyembahan berhala lah ya kalau menurut saya ya. Ya di dalamnya juga ada dosa percabulan ya. Tapi akarnya itu adalah dosa penyembahan berhala. Nah, jadi untuk bisa ngatasin pornografi, menurut saya, ya kita mesti counter juga dengan penyembahan yang benar. Gitu. Karena dia kan pornografi melihat, menonton, merasakan, membayangkan gitu kan. Dan Alkitab juga mengatakan, kamu nih adalah penyembah, makhluk penyembah. Kamu nggak bisa menyembah dua tuan di waktu yang sama. Ya. Jadi kalau kita nggak nyembah Tuhan, kita pasti sedang menyembah yang lain. Nah sama, ketika anak-anak lagi ngalamin kecanduan pornografi, itu berarti kualitas penyembahannya itu mesti diperbaiki itu. Dan itu karena mengikuti teladan dari ayahnya ya. Bukan masalah ngikutin teladan dari ayahnya, tapi ayah tidak pernah mengajarkan bagaimana penyembahan yang benar. Gitu. Ya, bisa aja ayahnya nggak terikat pornografi, bisa aja. Karena pornografi bisa aja terjadi di lingkungan sekolah, bisa aja terjadi di lingkungan persahabatan teman-teman, coba-coba dan sebagainya, itu bisa aja terjadi kan. Ayahnya mungkin lurus-lurus aja gitu kan. Nah
kalau ayahnya benar, biasanya anaknya tuh pada waktu ngeliat kayak gitu tuh merasa ada Something wrong ini ya. kayaknya nggak sesuai ya. Ada sesuatu gitu. Iya, hati nurani bicara ya. Betul. Nah, peran ayah itu bisa memunculkan sebuah kepekaan yang dahsyat loh buat anak-anak. Nah, ya seperti itu sih. Ya, 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 Ya. luar biasa. Jadi peran ayah itu juga ternyata juga punya hubungan terhadap bagaimana masalah kecanduan pornografi dari sang anak ya. Betul. Nah, ini sudah ada masuk pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir. Malam Pak Arman, saya ingin bertanya, manakah yang lebih baik? Keberadaan ayah yang tidak berfungsi, maksudnya ayahnya ada tapi fungsinya tidak ada, atau ketiadaan ayah dalam kehidupan seorang anak nih Pak? Aduh, ini mana yang lebih baik kayaknya? Bukan mana yang lebih buruk ya. Dua-duanya sama-sama buruk padahal Pak ya. Tapi kalau Oke. dua-duanya dikerucutkan mana Pak ya masih lebih baik Pak? Saya melihatnya dua-duanya nggak baik sih. Iya, Karena iya. punya impact yang sama-sama berbahaya. Iya. Ya, punya impact sama-sama berbahaya. Gini, ketiadaan seorang bapak ya, ketiadaan seorang bapak. Jadi benar-benar bapaknya nggak eksis ya. Iya. Mungkin meninggal kayak gitu ya, seperti itu ya. Atau dia misalnya berselingkuh Iya, gitu ya, seperti berpisah, itu berpisah gitu ya, seperti itu. Itu kita bisa lihat nanti efek anaknya pada kok yang tadi saya bilang mental health-nya. Ya, sama. Pada waktu anak tetap lihat bapaknya, tapi bapaknya nggak berfungsi, sama isunya juga kena ke mental health-nya juga nanti. Ya. Dan ini nih pertanyaan yang tadi itu baru aja beberapa menit sebelum saya datang ke studio ini. Saya lagi diskusi sama istri saya. Istri saya tadi siang barusan diskusi sama beberapa ibu-ibu dan bercerita tentang ada satu keluarga yang lagi ngalamin ayahnya ada tapi nggak ada fungsinya. Ya, ya, ya. Dan ternyata isu yang terjadi dalam hidup anak-anaknya, aduh, bener-bener berat sekali gitu. Ya maaf, saya nggak bisa ceritain detail ya gitu ya. Tapi itu sedih gitu loh ngelihatnya gitu. Jadi kalau mau ditanya mana yang lebih baik, aduh maaf, kayaknya nggak ada yang lebih baik dari dua opsi ini, nggak ada gitu. Gak ada ya. Ya, Iya. bener-bener berat gitu. Nah, di pandemi kemarin saya juga kehilangan seorang sahabat, ya, dan dia adalah seorang ayah gitu kan. Dan setelah dia dipanggil Tuhan, kami teman-teman yang udah ngerti nih dari pelayanan ini, kami langsung hubungi istrinya, gitu. Ya, saya sama istri, kemudian ada beberapa teman juga sama istrinya datang hubungin dan kita bilang gitu, gimana, kamu masih ada nggak orang laki-laki di dalam keluargamu yang bisa menolong atau bisa menghadirkan figur ayah buat anakmu? Kenapa dia tanya gitu? Kalau memang tidak ada, kami ini sebagai tim ayah Wow. bersedia untuk jadi figur ayah buat anakmu. Seperti Bentuknya itu. diadopsi atau bagaimana? Bukan diadopsi, tapi kita punya komitmen misalnya setiap minggu Ketemuan. ketemu, saling ngobrol, Iya. jadi harus dianggap kayak keluarga. Jadi anggap kami kayak omnya lah ya, seperti itu ya. Dan ternyata dia bilang, oke, kami butuh dibantu. Ya udah, kami bantu gitu. Ada timnya tentunya ya, nggak sendirian ya. Ada tim ya. Jadi anak ini ketemu sama kami itu tuh udah kayak ketemu kayak papahnya gitu. Dan kami memang involve ya, buat sekolahnya, buat apa, ikut diskusi sama-sama. Tapi nggak cuma saya sendirian ya sebagai ayah, saya libatin istri gitu ya, seperti itu. Wih, hasilnya luar biasa loh. Dia tetap bisa ngelihat figur ayah yang baik gitu loh di situ. Ya. Nah, ini pelayanan unik sih selama pandemi betul, yang akhirnya betul. kami lakukan gitu. Wow. Gitu. Nah, menyambung pertanyaan yang tadi nih, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya memang ada keluarga yang suaminya memang sudah tidak ada, Pak. Entah sudah meninggal atau berpisah. Nah, bagi seorang ibu yang mengerti materi ini, Pak, peran ayah itu penting, apa yang harus dilakukan, Pak? Apakah memang mencari sosok ayah di gereja misalnya, atau apa yang harus dilakukan oleh seorang istri yang memang suaminya sudah tidak ada, Pak? Oke, itu sebenarnya ada pelajaran khususnya. Ya, kalau di The World Native Father itu kita buat itu ada sesi khususnya, bagaimana cara menghandle single parents. Ya, tapi secara garis besarnya aja ya, secara garis besarnya adalah harus ada sosok pria yang mau menampilkan fungsi ayah kepada keluarga ini, khususnya kepada anak-anaknya.
Ya, seperti itu. Dan tentu bukan satu keluarga aja, harus ada banyak keluarga. Kenapa? Karena kalau cuma ada satu keluarga aja bahaya. Ya kan? Gitu kan. Oh, jadi nggak bisa diganti hanya dengan satu peran, tapi harus dengan beberapa ya? Dengan beberapa. Oke. Dengan beberapa. Karena kan pada dasarnya memang kita kan bukan ayah kandungnya kan. Iya. Pasti ada sisi-sisi yang kita nggak dapatkan, ya kan, seperti itu. Nah, tinggal sang istri ini yang cerita kepada kita. Itu figur ayah sebelumnya seperti apa gitu. Kalau memang sebelumnya memang figur ayahnya juga babak belur gitu kan. Ya udah, kita secara tim ya kita bantu. Oke, dari sisi ini saya support di area spiritualnya. Nanti sama yang di sini akan support dari sisi fisikalnya, dari sini dari sisi emosionalnya atau sosialnya, seperti itu. Tetap harus ada tim. Hal yang kedua yang bisa dia lakukan adalah ya ketemu dengan gereja. Ya, gereja itu harusnya jadi tempat di mana figur ayah itu ditampilkan lewat kepemimpinan, lewat ke pengembalaan, ya seperti itu ya. Makanya harus ada koneksi. Koneksi yang saya maksud ini adalah hubungan ya, gitu ya. Harus ada hubungan supaya apa? Supaya anak ini dibiasakan mengenal. Oh ya, ada figur laki-laki, ada figur ayah yang ada disiplinnya, dan ya udah harus ambil komitmen bahwa pria tersebut atau laki-laki dewasa tersebut boleh mendisiplinkan anaknya pada batas-batas tertentu. Ya. Dan ini nggak bisa diambil perannya oleh ibunya, Pak ya. Peran ayah ini nggak bisa digantikan ya. Ada beberapa yang mencoba, ya, tapi tetap figur ayah itu harus ditampilkan. Yang maskulinnya itu tetap harus ditampilkan ya. Ya bukan sisi maskulinnya aja, tapi benar-benar as a father God gitu loh, sebagai bapa di surga ya, yang menampilkan ya ini gambaran tentang ayah gitu, seperti itu. Ya. Nah kalau kebalikannya, kalau dari sisi anak nih Pak. Anaknya tahu peran ayah itu penting, tapi papa mamanya bukan orang yang mengerti bagaimana mendidik anak, Pak. Bagi si anak ini, apalagi anak remaja, apa yang dilakukan nih, Pak, oleh si anak ini? Oke. Ya, kalau misalnya dia mendengar ya episode kita kali ini ya. Nah, karena ini banyak remaja juga nih, Pak. Ya, bisa datang kepada kakak rohani, mesti cari mentor rohani ya. Itu juga bisa dijadikan sebagai figur ya, atau keteladanan ya, seperti itu. Tapi tentu akan jauh lebih baik kalau misalnya dia bisa mencari satu keluarga yang keluarga rohani lah ya, yang dalam tanda petik ini bahasa saya, mengadopsi dia secara rohani. Jadi ya mesti dekat, mesti ketemu, seperti itu. Ya, kami suami istri, kami handle juga ada beberapa anak-anak muda ya, yang figur bapaknya itu benar-benar rusak, nggak ada, hilang gitu kan. Ya udah, dia secara berkala datang ke tempat kami, nginep di tempat kami, ngobrol gitu kan. Ya, dia anggap kami kayak papa dan mamahnya, seperti itu, papa mama rohani, seperti itu. Iya. Jadi itu bisa, tetap bisa. Oke, jadi mencari bapak rohani begitu Pak ya. Betul. Oke, dari bapak dan ibu, silakan nih kalau ada pertanyaan ya, mumpung ada pakarnya di sini, ada Pak Arman ya yang bisa sharing berkat buat kita semua. Silakan Bapak dan Ibu, masih ditunggu nih pertanyaannya ya, karena ini menarik sekali tentang peran seorang ayah ya. Nah, Pak Arman, kalau bicara mengenai ayah ini kan juga, ayah ini susah gampang menjadi seorang ayah Pak ya. Karena susah gampang, susahnya susah, banyak ya. Karena tuntutan di pekerjaan juga tinggi, tuntutan juga di kehidupannya tinggi untuk menafkahi keluarga segala macam gitu ya. Nah, seringkali ada masalah waktu, Pak. Gitu, masalah waktu untuk memberikan buat anak-anak ya. Karena ada juga yang mereka pergi harus pagi-pagi, pulang malam, Sabtu pun kadang-kadang masih bekerja begitu ya. Nah, kalau seperti ini sebenarnya ada gak sih Pak minimal waktu yang mereka harus luangkan dalam 1 minggu supaya anak-anaknya terbangun hubungannya dengan baik? Nah ini dia, ini yang sering kali juga saya temukan pertanyaan-pertanyaan model begini. Saya mencoba untuk mencari solusinya ya, tapi ternyata ya waktu ini nggak akan pernah bisa tergantikan. Waktu ini adalah titik sacrifice-nya seorang ayah. Gitu. Waktu adalah titik sacrifice-nya seorang ayah. Kenapa? Karena waktu itu kan sangat terbatas, ya kan. Jadi ya harus diusahakan. Harus diusahakan. Memang ada harga yang harus dibayar, ada. Tapi harus diusahakan. Saya ambil contoh misalnya. Di Semarang ada satu keluarga
Yang anaknya perempuan dari kecil udah YouTubean terus. Mau makan YouTube, pulang dari sekolah, pulang dari anaknya masih umur 3 tahun pada waktu itu ya, sekolahnya PAUD gitu kan. YouTube lagi. Ya, YouTube lagi. Mau apa? YouTube lagi. Terus YouTubean terus. Nah, ini nggak beres-beres. Sampai akhirnya anaknya tantrum lah, makan susah lah, apalah. Kalau diajak pergi nggak mau lah, maunya di rumah lah. Nggak mau mainan-mainan yang biasa gitu. Semua screen. Satu kali saya ketemu sama keluarga ini, saya bilang, kamu melihat kondisi anakmu itu sebagai masalah nggak? Saya bilang. Dia jawab, tidak. Oh. Anak-anak lain juga begitu. Katanya. Hmm. Oh ya sudah, saya bilang. Terus dia tanya lagi, kenapa kok? Katanya gitu. Aku bilang, ya buat saya itu masalah. Loh, masalahnya di mana? Aku bukain. Ini data-datanya. Oh gitu ya, katanya. Oh bahaya ya buat otak ya. Iya, saya bilang gitu. Kalau kamu mau cek, silakan kamu tes aja anakmu. Cek gitu. Lihat perilakunya. Wajar nggak kayak begitu? Kamu sendiri sejahtera nggak? Coba pakai hati nuranimu. Dia tetap masih bersikukuh pada waktu itu. 3 bulan kemudian, dia ketemu saya lagi. Dia bilang ini, kok, aku sadar kok hari ini kok. Ini bermasalah. Oh, udah sadar, saya bilang gitu. Iya kok, aku sadar kok. Oke, gimana ya kok ya cara sembuhinnya ya? Oke, mau ya sembuh ya? Mau. Oke, saya bahas. Dan saya cuma bilang, waktu. Waduh, nggak bisa kok. Aku ada toko, katanya. Tokoku nggak mungkin kok nggak buka. Kalau sehari nggak buka, wah, tabungan anak sekolah gimana? Bayar asuransi gimana? Bayar rumah gimana? Cicilan mobil gimana? Bayar karyawan gimana? Saya bilang, ya itu harga yang harus kamu bayar. Saya bilang, nggak ada cara lain. Nggak ada. Saya bayar deh cara lain. Nggak ada. Saya bilang, kamu mesti sediain waktu, perhatikan. Oke, seandainya aku kasih waktu, aku bakal ketemu kondisi kayak apa? Aku bilang, ya kalau kamu kasih waktu, ini yang harus kamu lakukan. A, B, C, D. Waduh, berat kok katanya. Ya sudah, saya nggak punya solusi lain. Sebulan kemudian, dia datang lagi. Kok tambah berat kok katanya gitu. Loh, kamu udah lakuin belum? Belum katanya. Ya jelas. Ya. Gitu. Sampai akhirnya, udah hampir setahun akhirnya. Anaknya udah umur 4 tahun, makin gak jelas. Waduh, makin parah gitu kan anaknya. Dia akhirnya desperate. Udah deh, aku mau coba kan. Aku siap deh. Aku nggak berangkat kerja 3 hari. Kan. Deal. Oke. Ini yang akan terjadi, saya bilang. Anakmu bisa tantrum dan sebagainya. Waktu anakmu tantrum, kamu harus handle-nya begini. Kamu mesti sepakat sama istrimu. Akhirnya dia praktekin. Waduh, hari pertama dia telepon terus. Kok gini kok anaknya, kok gimana kok? Udah, kamu tenang, kamu doain. Waduh, malah rambut mamanya dijambak. Udah, kamu tenang. Udah, lakuin begini. Hari kedua. Waduh, kok tambah parah kok. Udah, kamu tenang. Udah, ikutin aja, percaya aja. Tapi begitu masuk hari ke-6. Kok udah gak marah-marah lagi anaknya. Udah lebih tenang anaknya. Udah lebih tenang. Udah gak tantrum. Kamu udah komit kan? Selama 5 hari ini gak bener-bener tunjukin screen kan? Iya, aku gak tunjukin screen. Dan aku gak pegang screen. Jadi kamu udah berapa hari gak kerja? Ya 5 hari ini katanya gitu. Temenin anakku main katanya. Terus akhirnya apa? Bener lu kok. Sekarang anakku udah gak nyari lagi katanya. Sekian tahun kemudian saya baru ketemu beberapa minggu yang lalu. Ya, di Magelang gitu. Saya baru ketemu. Anaknya udah gak pegang gadget lagi. Wow. Sudah tidak lagi pegang gadget lagi. Udah enak diajak ngobrol. Permainannya udah sangat, aduh bener-bener ya layaknya anak perempuan bermain ya seperti itu ya. Kalau dia ketemu temen-temennya yang pegang gadget, malah dia cuma bilang, aduh kok kamu pegangnya screen terus, nggak seru ah. Ini loh mainan ini. Pulih. Dan dia akhirnya bilang, bener ya, memang harus sacrifice. Dan satu-satunya sacrifice, waktu. Ya luar biasa. Ya jadi ini bapak-bapak yang menyaksikan Waktu Talk malam hari ini, yang bergumul masalah waktu, ada kata kunci dari Pak Arman, yaitu harus diusahakan.
Ya karena waktu itu sesuatu yang kita bisa sacrifice supaya hubungan kita dengan anak kita menjadi semakin baik, ya. Nah, ini ada pertanyaan dari para yang hadir malam hari ini. Malam Pak Arman, bagaimana yang harus dilakukan oleh istri yang sadar bahwa peran ayah sangat tidak berfungsi sama sekali dan ayahnya memang sangat cuek, bahkan kasar pelakuannya dan juga tidak bekerja. Apa sebaiknya yang dilakukan istri untuk menolong keadaan anaknya, Pak? Oke. Ya, kalau kondisinya seperti ini kan berarti sama aja kayak ayah nggak berfungsi kan? Iya, betul. Ya. Kalau ayah nggak berfungsi, maka sang istri ya yang pertama nih ya, itu harus ajarkan kepada anaknya ya figur Bapa di surga. Jadi fungsi Bapa di surga atau fungsi ayah yang sejati itu dari firman Tuhan itu yang mesti diajarkan oleh seorang ibu kepada anaknya. Sehingga anaknya tahu bahwa apa yang dilakukan oleh bapaknya itu tidak benar. Seperti itu. Tapi bukan hanya berhenti sampai di situ ya. Anak ini, usahakan anak ini harus ada yang mentor. Ibu, Anda carikan mentor buat anakmu. Carikan. Ya. Memang itu prosesnya nggak gampang. Panjang. Tapi libatkanlah anakmu di dalam komunitas yang sehat. Ya, pastikan ada komunitas yang sehat sekali lagi. Terus juga ya carilah keluarga rohani. Ya, carilah keluarga rohani di mana anak ini dan ibu juga bisa belajar dari keluarga tersebut gitu. Ya. Hal yang ketiga nih. Ya, suaminya ibu harus diajak ikut camp pria sejati. Wow. Ya. Ya, tentu ya saya tetap percaya kuasa doa ya. Amin. Ya, Jadi ibunya harus doakan iya dong. suaminya ya. Ya, harus doakan. Saya rasa bukan hal yang mustahil kok hal itu kok. Ya. Kenapa? Saya ada di pelayanan pria sejati udah lebih dari 15 tahun. Dan saya lihat memang 40% peserta camp pria sejati itu istrinya yang daftarin. Dijoroknya sama istrinya ya. menarik ini. Istrinya yang daftarin. Dan ya puji Tuhan dari 40% itu 80% pulih. Wow. Ya lumayan lah ya. Nggak sia-sia istrinya daftarin Pak ya. Nggak sia-sia istrinya daftarin gitu. Jadi ya memang harus begitu. Iya, betul. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak. Selamat malam Pak Arman. Iya. Melanjutkan kisah seorang anak yang sudah dapat keluarga rohani dikarenakan karena papa mamanya tidak berfungsi dengan baik tadi. Lalu pada satu titik sang anak lebih dengar advice dari keluarga rohaninya karena advice-nya memang benar. Nah, lalu di satu sisi ternyata orang tua kandungnya marah karena anaknya lebih mendengar advice daripada keluarga rohaninya ketimbang keluarga kandungnya. Nah, menurut Pak Arman bagaimana nih Pak pandangan dan solusinya juga Pak? Oke. Begini, ada dua sisi ya. Saya bahas dari sisi anak dulu ya. Iya. Anak yang lihat papa mama jasmaninya ternyata punya spot lah istilahnya begitu, dan memang kita semua pasti punya spot kan. Dan dia melihat keluarga rohaninya kok kayaknya lebih menarik kan, di mana-mana rumput tetangga lebih selalu hijau ya. Kan ya. Nah, kita mesti sadar bahwa kalau kita sebagai orang tua jasmani pernah bikin kesalahan dan kita sekarang bertobat, itu butuh proses. Anak itu butuh proses, dan biasanya kalau itu terjadinya udah lama, anak tuh pasti nguji. Ini papanya udah bener atau belum? Mamanya udah bener atau belum? Kalau memang belum, ya bakal diuji terus. Nah, makanya kan diajarin, kasih itu sabar, panjang sabar. Bahasa aslinya makroteomai, artinya apa? Menderita panjang. Ya udah. Saya suka tuh sama stiker WA yang baru ini. Tenang, orang sabar pasti kesel katanya. Iya. Nah, memang mesti sabar gitu kan ngadepin anak yang udah terluka dari kehidupan papa dan mamanya. Sampai anaknya itu benar-benar nguji memang betul papa mamanya udah berubah. Ini sisi yang pertama ya. Sisi yang kedua adalah dari sisi papa mama. Kalau menurut saya, kita sebagai papa dan mamahnya dan tetap bisa melihat bahwa keluarga rohaninya memberikan advice-nya benar. Ya seperti itu. Ya nggak perlu kita rasa mungkin kesel atau apa gitu kan. Kadang-kadang ego ya Pak ya. Ya bisa juga karena ego. Ya kita tetap belajar rendah hati. Tetap rendah hati. Ketemuinlah sama keluarga rohani yang tadi. Papa mama rohani yang tadi. Coba minta dievaluasi, masih kurang apa sih? Oh ternyata ya
udah lakukan kok, tapi kenapa ya anak kok nggak mau dengerin, seperti itu. Butuh waktu. Sekali lagi itu semua butuh waktu. Ya, saya pernah punya satu cerita, ada satu pria parah sekali, itu ikut camp pria sejati. Di camp pria sejatinya pun dia babak belur juga. Babak belurnya itu artinya apa? Di camp itu masih keluar masuk, nggak mau memperhatikan isi sesi gitu kan. Tapi tetap Roh Kudus kerja sih. Puji Tuhannya setelah sesi kelima baru sadar. Baru sadar, dan sesinya cuma 6. Untungnya sesi kelima dia sadar. Dia sadar dan dia pulang, dia akui pelanggarannya, kesalahannya sama istri dan anak-anaknya. Puji Tuhan istrinya bisa terima. Istrinya siap ya. Istrinya siap, puji Tuhan. Ya. Anaknya nggak bisa terima loh. Anaknya itu SMA. Bayangin loh, anaknya udah SMA. Dan ternyata bapak ini dari anaknya lahir sampai anaknya SMA, bapaknya nggak tahu anaknya sekolah di mana. Wow. Kacau banget kan nih bapak kan. Ini bapaknya sekolah anaknya aja di mana nggak tahu. Wih, parah sekali. Jadi waktu bapaknya ngaku dosa, anaknya benci banget sama bapaknya, marah. Itu sampai bapaknya dipukul loh sama anaknya. Tapi karena sang bapak udah di mentor dan kita jagain, kita kasih tahu ya konsekuensi yang bisa terjadi ya. Sang ayah ini mau loh ngikutin gitu, dan dia bilang, oke, aku mau bertahan. Bayar harga di Bayar harga di situ. Aku mau lepasin semua. Semua yang salah selama ini aku tinggalin. Dan benar-benar akhirnya dia tinggalin, semuanya dia tinggalin gitu kan. Dan dia berusaha untuk pulih sama anaknya. Selama ini anaknya berangkat sekolah dianterin supir. Dan dia mau coba ambil alih. Udah sekarang udah gak usah pakai supir deh. Dia yang anterin anaknya. Bayangin di hari pertama dia mau pulih, anaknya nanya gini sama papanya. Emang papa tahu aku sekolah di mana? Masuk sekolahnya jam berapa? Papanya nggak tahu. Udah kalau papa nggak tahu, papa nggak usah nganter. Anaknya turun dari mobil, naik ini taksi, naik kendaraan umum. Waduh, papanya digituin. Akhirnya papanya coba belajar lagi, gimana. Benar-benar dihabiskan waktunya hanya untuk belajar, untuk pulihin anaknya ini. Dan untuk mengenal anaknya ya. Betul. Dan sampai akhirnya dia berhasil antar anaknya, tapi anaknya tambah kurang ajar. Bukannya duduk di depan, dia duduk di belakang. Kakinya ditaruh di pundak papanya. Kurang ajar banget kan? Tapi papanya belajar untuk, ya udah ya, emang ini situasinya aku harus alami. Gitu. Aku salah, betul salah. Ya udah, nih saatnya aku bayar harga. Dan akhirnya apa? Dia jalanin terus. Wah, anaknya tetap kurang ajar sama bapaknya. Papahnya malam doa, masuk kamar anaknya, tumpang tangan di kepala anaknya. Anaknya tahu, papanya dikeplak. Sampai Anak kayak ini gitu. pria, cowok atau cewek? Anaknya cowok. Anaknya cowok. Berantem terus. Wow. Sampai akhirnya sang papa bangun pagi, jam 3 pagi dia bangun. Dia buka pintu kamar anaknya, udah masih dikunci ya, seperti itu ya. Papanya cuma duduk di depan pintu kamar anaknya, dia tumpang tangan di pintu kamar anaknya berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Sampai akhirnya satu titik, tiba-tiba anaknya duduk di depan. Itu di bulan ke-8. Ini kisah sesungguhnya. Di depan kamar papanya ini? Enggak, di mobil pada waktu waktu nganterin gitu kan ke sekolah. Anaknya duduk di depan, di sebelah papanya. Wah, papanya syok. Biasanya kamu duduk di belakang, sekarang kamu duduk di sebelahku. Dia tanya, kamu kenapa? Kok hari ini bisa duduk di sini? Jadi selama dianterin, bolak-balik 8 bulan, itu kalau papahnya ngomong, kepalanya dikeplak sama anaknya. Udah, papa nggak usah ngomong. Nggak gitu. Pendosa kok ngomong katanya. Kayak gitu. Nggak respect ya? Nggak respect sama sekali. Nah, anaknya ini, itu duduk di depan, terus papanya bingung, kok udah mulai mau duduk di depan, ya udah. Tapi diajak ngomong masih belum mau. Masih tetap, papanya tetap layanin, konsisten terus. Sampai akhirnya setelah beberapa hari nganterin, anaknya ini tiba-tiba nangis di mobil. Loh, ditanya sama papa, kamu sakit? Nggak apa, papa nyupir aja. Wih, nadanya udah mulai baik. Udah berubah. Udah mulai berubah anak ini. Terus sampai akhirnya dianterin. Nah, papanya ini punya kekhususan yang memang Roh Kudus kali ya yang atur ya. Biasanya kan kalau di drop sama supir, anak tinggal turun, masuk, supir jalan. Nah, kalau sama papanya enggak. Anaknya turun, ditungguin sama papanya sampai udah nggak kelihatan, sampai nggak kelihatan baru jalan. Gitu ya. Jadi anaknya ngelihat konsistensi kasih dari hidup papahnya. Dan itu terlihat, dan
anaknya membuktikan itu gitu. Dan papanya nggak pernah ngelawan loh pada waktu digebukin, waktu dipukul bahkan sama anaknya. Enggak. Papanya tetap ngajarin dengan kasih gitu. Dan dia bisa melihat dengan mata kepala sendiri papanya pulih sama mamahnya. Dan bisnis papahnya yang bikin dia jatuh dalam dosa perzinahan itu dijual semua dan dia ubah bisnis. Wow. Sampai begitu. Jadi anaknya benar-benar lihat buktinya lihat langsung. buktinya langsung. Nah di hari itu anaknya masuk ke dalam, dia dalam kondisi nangis. Papanya tungguin gitu kan. Tiba-tiba di ujung pintu sekolah anaknya balik badan, masih nangis. Papanya buka jendela, dia tungguin anaknya kenapa. Di ujung pintu sekolah itu anaknya ngecungin begini sama papanya. Wih, papanya nangis loh. Langsung turun dari mobil, lari ke pintu depan sekolah anaknya. Peluk anaknya. Mereka berdua nangis-nangisan di depan sekolah. Itu satu sekolah bingung semua ngeliatin apa yang terjadi gitu. Dipanggil sama guru, dipanggil sama kepala sekolah, diceritakan seluruh kisahnya ini. Selama 8 bulan ini. Kepala sekolah dilawat Tuhan, gurunya dilawat Tuhan. Itu dahsyat banget itu. Dan akhirnya apa? Sejak titik itu, anak ini pulih. Anak ini pulih. Dan keluarga ini sungguh benar-benar dipulihkan. Dari konsistensi ayahnya melakukan kasih seperti itu ya. Betul. Wow, luar biasa Pak. Sorry ya, ini untuk pertanyaan yang tadi jawabannya jadi panjang. Menarik ini kisah-kisahnya. Tapi memang itu yang harus dilakukan. Kebanyakan orang tua ngerasa aku udah bener, tapi belum teruji. Iya. Konsistensinya belum teruji. Betul. Makanya anak-anak butuh trust kan. Iya. Makanya kalau trust itu dilanggar, ngebalikinnya tuh nggak gampang. Gak gampang, betul. Waktu yang akan menentukan. Betul. Ujian itu. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih. Malam Pak Arman. Saya ingin bertanya Pak. Sebagai pria yang akan memasuki jenjang rumah tangga, berarti ini belum nikah nih Pak. Asik. Apakah ada hal-hal yang minimal harus dipersiapkan oleh seorang calon ayah Pak? Oke. Ini berpikir jauh ke depan nih Pak. Bagus Pak. Mantap ya. Mantap. Oke, pertama nih ya, yang harus dipersiapkan oleh seorang calon ayah adalah jadilah calon suami dulu. Wah, iya. Jadi calon suami. Jadi calon suami dulu. Iya. Oke, yang paling penting prinsipnya adalah begini, ya, berfungsi atau mengenali betul apa arti kepala. Ya, karena pria ini kan kalau di 1 Korintus 11 itu kan dibilang kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Iya. Kepala dari tiap-tiap perempuan adalah laki-laki. Iya. Ya kan. Jadi kepala, jadi fungsi kepala harus dipraktekkan. Jadi kalau ditanya apa yang mesti dipersiapkan, prinsip kepala tadi. Dan apa arti prinsip kepala tadi? Prinsip kepala tadi itu artinya adalah, kalau di dalam bahasa aslinya ditulis kepale. Kepale itu artinya punya 3 fungsi. Fungsinya adalah guard, guide, sama govern. Wow, God, guide, govern. Wow. Betul. Jadi harus belajar punya fungsi untuk melindungi. Ya, kalau di Alkitab ini fungsi guard ini adalah fungsi seorang imam. Iya. Makanya kan dibilang kan imamat yang raja nih. Ayo belajar aja jadi imam. Jangan belajar jadi mamat. Banyak orang suka bilang imamat yang ya kan katanya imamat yang raja nih. Kata dasarnya bukan imam katanya. Mamat. Ya? Mohon maaf ya yang namanya mamat ya, bukan itu maksud saya ya. Tapi ini harus belajar jadi imam ya, itu ya. Terus yang kedua, guide. Dia harus bisa nuntun dong. Nah, orang kebanyakan pengen nuntun orang lain, tapi dirinya nggak pernah mau membiarkan dituntun sama firman Tuhan. Nah, dia harus siap dulu dituntun sama firman Tuhan. Nah, ini fungsi apa? Fungsi seorang nabi. Tadi yang pertama imam, kedua nabi. Nah, yang terakhir raja. Govern itu kan dipakai dengan istilah government, pemerintah. Ini bukan berarti govern berarti artinya tukang perintah, bukan. Tapi ini adalah pemberi ya, atau pengambil keputusan. Ya kalau mau belajar jadi calon ayah, belajarlah ambil keputusan. Lah kalau masih dalam masa-masa membangun hubungan ya dengan lawan jenisnya,
ditanya terserah kamu deh. Mau makan apa terserah kamu. Gak pernah ambil keputusan lah gimana nanti Iya, mau jadi iya. ayah gitu. Apa-apa Itu sih. tanya mama nantinya, Pak. Nantinya begitu. Iya, iya. Jadi itulah ya jawaban saya. Oke, ya. Jadi jadi kepala. kepala ya. Jadi kepala ya. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Pak. Kalau diurutkan nih menurut Pak Arman dari dampaknya, sebenarnya peran apa yang paling anak butuhkan dari ayahnya? Apakah sekedar keberadaan atau penyediaan dalam hal ini keuangan atau sosok pelindung, Pak? Mana yang urutan dampaknya menurut Pak Arman paling dibutuhkan anak dari ayah? Oke. Sebenarnya jawaban saya adalah kopi. Kopi. Kopi itu adalah akronim dari kasih, otoritas moral, peneguhan potensi, sama identity Identity. atau identitas. Hmm. Jadi kalau mau diurutkan, bagaimana caranya kasih dulu. Nomor satu kasih. Kasih. Nah, kasih yang seperti apa? Kasih yang tentu tidak ada ekspektasi. Kebanyakan nih kita hidupnya penuh dengan ekspektasi. Nah, ini nih bahas ini nih nanti panjang lagi nih. Bisa Gitu. 2 jam sendiri lagi, Bisa Pak, ya? 2 jam sendiri lagi nih. Karena kopi tadi itu bisa di breakdown. Ya, bisa di breakdown. Kasih itu seperti apa? Gimana sih caranya seorang ayah memberikan kasih yang benar kepada anaknya? Nanti bagaimana seorang ayah membangun otoritas moral kepada anaknya? Nanti bagaimana seorang ayah meneguhkan potensi-potensi anaknya? Dan bagaimana seorang ayah membangun identitas ilahi kepada hidup anak-anaknya? Itu udah 4 episode. 4 episode sendiri, Pak, ya? Itu 4 episode sendiri tuh, ya. Panjang-panjang. Jadi kalau mau diurutkan, ya sebenarnya bukan penyediaan keuangan ataupun bukan sekedar sosok pelindung, tetapi yang paling penting adalah ayah berfungsi jadi kepala yang tadi itu saya bilang tadi. Ya, di dalam kata kepala tadi ada tadi itu ya, kasih, otoritas moral, potensi sama identitas. Nanti next time lah kita bisa bahas itulah. Boleh, Pak. Ditunggu, Pak. Panjang sekali tuh bahasannya Iya, itu. iya. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Malam Kak Arman. Saya mau tanya, berdasarkan dari pengalaman Kak Arman menjadi ayah, hal apa yang kira-kira bisa di-sharingkan kepada kami untuk menjadi pembelajaran, mungkin momen atau penyesalan yang Kak Arman ingin perbaiki dari ketika Kak Arman menjadi seorang ayah nih, Pak. Jadi sharing pengalaman yang mungkin membuat penyesalan nih dalam diri Iya. Pak Arman. Silakan, Pak. Ya, betul. Saya pernah ditanya, kalau sama satu orang ditanya gini, kalau seandainya hidup Kak Arman boleh diulang, bagian mana yang mau diulang katanya? Saya bilang bagian mendidik anak saya mau ulang. Kenapa? Saya juga pernah keliru sih. Saya pernah salah, ya. Saya pernah salah ambil keputusan, ya. Saya pernah tidak dewasa secara emosional, ya, gitu ya. Itu saya mau ulang kalau masih diberi kesempatan. Tapi karena saya tahu kondisi itu nggak mungkin ya terjadi kan. Jadi satu-satunya jalan sekarang ya saya bertobat dan memperbaiki. Jadi sekarang saya mulai melatih diri saya untuk benar-benar ya hanya bergantung sama kebenaran firman Tuhan ya. Belajar punya kepekaan gimana caranya didik anak saya. Karena apa yang dulu orang tua saya lakukan kepada saya itu mungkin udah nggak bisa lagi fit in dengan apa yang bisa saya kerjakan kepada anak saya hari ini. Jadi kalau ditanya begitu, mungkin bukan bahas penyesalannya ya, tapi apa yang bakal saya lakukan kali ya, begitu. Perbaikannya itu ya. Perbaikannya ya. Ya saya akan berusaha untuk jadi ayah yang jauh lebih peka, gitu ya. Lebih peka sama kebutuhannya dia, lebih peka dengan pandangan-pandangan dia, potensi-potensinya dia. Ya, seperti itu. Itu sih yang saya mau perbaiki sih, seperti itu. Ya. Ya tentu dari sisi waktu perlu ya lebih banyak ya. Sekarang anak saya mau 17 tahun. Jadi memang ini masa-masa yang cukup kritis sih. Krusial ya. Krusial gitu kan. Apalagi dia mau sekolahnya di luar. Saya perlu perjuangan sih. Ya, saya perlu perjuangan dan saya nggak ngerti mesti gimana. Tapi saya yakin Roh Kudus akan tuntun hidup saya untuk bisa lebih peka ya, menjawab dan mengerti kebutuhannya dia. Ya. Itu sih. Jadi kalau ditanya apa yang bakal saya lakukan ya, saya mau belajar jadi ayah yang jauh lebih peka ya. Seperti itu ya. Ya, oke. Itu sih.
Nah, mungkin ini nggak berasa nih Pak ya, waktunya sudah di penghujung acara Wih, nih Pak. cepet ya. Ya, nah mungkin satu pertanyaan penutup nih Pak. Pak Arwan ini kan udah banyak pengalaman gitu ya, melihat orang tua, melihat anak. Ada gak sih Pak ciri-ciri dari seorang anak yang kehilangan figur ayah? Ada manifestasi yang bisa kita identifikasi gak? Ini loh ciri-cirinya karena ternyata ada figur ayah yang tidak berperan dalam hidupnya. Bisa dilihat gak Pak? Mudah sekali sebenarnya. Oke. Mudah sekali. Satu ya, ini mungkin saya harus bukakan sih. Iya, Ya. iya. Ini nggak saya siapin ya slide-nya ya sebelumnya ya, tapi karena pertanyaan ini muncul, saya akan bukakan ini. Jadi supaya kita orang tua bisa mengevaluasi nih Pak keadaan anak kita, melihat Oke. situasinya. Ada 4 sih ya ciri ya, gitu ya. Yang pertama, ketakutan yang berlebihan. Oke. Kalau ada anak yang mengalami ketakutan berlebihan atau cenderung merasa nggak gampang ngerasa aman gitu ya, itu pasti ada peran ayah yang hilang dalam hidupnya dia. Atau peran ayah yang keliru dalam kehidupannya dia. Misalnya ayahnya terlalu Otoriter. otoriter, itu bisa terjadi. Iya. Akhirnya anaknya jadi apa-apa takut ambil keputusan, takut apa, itu pasti karena Takut faktor salah gitu ya. Iya, karena faktor peran ayah tadi itu. Hmm. Hal yang kedua, dia punya kemarahan yang kompulsif atau agresif. Oke. Dia nggak bisa kontrol emosinya. Nah, itu pasti ada isu di peran ayah. Biasanya seperti itu. Ya, karena itu ciri yang paling mudah hari-hari ini yang bisa terlihat. Ya, Jadi meledak-ledaknya nggak normal anaknya Pak ya? iya betul. Dan dia nggak bisa cepat cooling down. Oke. Oke, marah boleh nggak? Boleh aja gitu kan. Kalau istilahnya anak kekinian ngegas. Ngegas. Oh silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa rem Pak ya? Iya, tapi jangan lupa rem gitu kan. Silakan aja gitu kan. Dia ngegas das gitu kan. Anak saya juga kadang-kadang kalau itu jawabannya nyolot gitu kan. Gitu naik gitu, tak gitu kan. Terus tapi saya cuma bilang gini. Nah, ayo nak. Tenang. Nak. Everything's under control. Oke? Udah, habis itu dia bisa cepet tuh. Set gitu. Habis itu dia bisa ngolah emosinya lagi dengan baik. Dan akhirnya apa? Bisa smooth seperti itu. Nggak nunggu pakai lama. Nggak berhari-hari juga. Oke. Gitu ya. Nah, itu dia bisa kontrol gitu. Ya. Hal yang ketiga. Selalu merasa identitasnya nggak berharga. Kehilangan identitas ya? Itu biasanya ciri itu bisa terlihat gitu. Jadi gampang depresi Pak ya? Ya gampang depresi, terus kemudian mengutamakan penampilan. Jadi dia Oke. membuat apa yang nempel di tubuhnya dia sebagai sesuatu yang lebih esensi. Seperti itu. Iya, Ya, iya. karena dia nggak merasa dapat penerimaan kan dari orang lain kan. Ya itu. Terus yang berikutnya sering merasa tertuduh. Jadi kalau ada isu apa, dia bilang, oh ya memang ini salah saya kok. Ya udah, memang aku selalu salah dah, aku selalu salah dah. Udah pokoknya salahnya ada di aku dah. Kan. Itu udah ada ciri-ciri tuh. Karena mungkin papanya seringkali menyalahkan dia ya? Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Wow. Ya 4 ciri itu. 4 ciri itu ya? Ya, Oke. Nanti ya waktu bahas soal identitas nanti itu pasti dibahas. Bisa lebih panjang lagi di sana Iya, ya? itu pasti dibahas Oke. itu. Oke, ini ternyata ada satu lagi nih Pak pertanyaan ya. Masih sedang, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak malam hari ini ya dari yang hadir malam hari ini Oke, Pak ya. Oke. Oke. Nah, selamat malam Kak. Saya mau tanya, bagaimana apabila saya selaku ayah dahulu sebelum bertobat sudah sangat kasar. Dan hal tersebut terlihat sama anak saya juga. Namun setelah saya bertobat, saya belajar meluangkan waktu dengan anak saya. Namun responnya dari anak saya yang sudah gadis cenderung menolak. Contoh ketika saya mau menggandeng tangannya di mall, ternyata anaknya nggak mau. Apakah ada hal yang belum beres atau tersimpan di memorinya, Pak? Oh, oke. Terima kasih ya buat pertanyaan ini. Ini bagus sekali ya. Jadi gini, memori seorang anak itu terbagi 3. Ya, memori seorang anak itu terbagi 3. Ada yang namanya memori semantik, ada yang namanya memori episodik, ada yang namanya memori prosedural. Nanti di pembahasan kalau kita punya waktu lagi ya, saya akan bahas lebih detail ya. Tapi gini, kalau kita udah bertobat gitu ya, kalau kita udah bertobat, yang
pulih itu biasanya baru pikirannya dulu. Hmm. Ya kan? Memori semantiknya dulu. Episodenya mungkin masih nempel karena luka itu kan susah disembuhin ya. Betul. Butuh proses Betul. waktu ya. Kenangan itu susah dilupakan Pak Betul. ya. Ya, jadi nggak berarti bahwa memorinya kok masih nempel terus yang jelek-jelek ya. Nggak. Itu proses. Proses penyembuhnya. Mungkin yang udah berubah adalah memori semantiknya, tapi kan nggak kelihatan gitu kan. Iya. Tapi saya tetap percaya spiritnya udah masuk dalam kehidupan anak itu selama kita bertobatnya sungguh-sungguh ya. Tapi gimana caranya menyembuhkan memori episodiknya dia? Sesuai dengan namanya episode. Episode itu kan berarti kayak ada tayangan-tayangan Iya. kan. Nah tayangan-tayangan ini mesti diubah. Masalahnya adalah ada seorang ahli otak bilang begini, apa yang udah pernah terjadi dalam kehidupan seseorang nggak bisa di-delete. Jadi episode-episode kehidupan yang pernah kita alami nggak bisa di-delete. Tapi dia bilang, bisa ditumpuk, bisa dialihkan. Iya, iya. Nah pertanyaannya gini, gimana cara ngalihinnya? Kita butuh memori yang ketiga namanya memori prosedural. Prosedural. Memori prosedural itu apa? Inilah yang namanya new habit. Habit barunya mesti diulang terus. Mungkin anaknya waktu itu dipegang tangannya belum mau. Ya udah, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. tambah memori jelek lagi ke Jangan anaknya. tambah memori jelek lagi. Iya. Coba pelan-pelan lagi. Ya, kalau nggak salah saya masih titipin satu slide, masih titipin beberapa slide deh di multimedia nih ya. Coba deh, bukain deh. Saya closing deh ya sama ini ya. Iya. Untuk pertanyaan yang terakhir ini bagus banget menurut saya. Closingnya adalah 5 shift. Oke. Apa yang harus dilakukan sama Anda? Perhatikan ini. 5 shift. Shift yang pertama adalah kingship. Bangun kesepakatan sama pasanganmu. Bangun kesepakatan suami dan istri. Kenapa? Firman Tuhan ajarkan gini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Hubungan kita, suami dan istri, papa dan mama, itu adalah hubungan yang paling gampang dilihat sama anak-anak. Kenapa anak-anak masih enggan menerima perubahan kita? Karena dia belum mantap melihat kingship ini dalam kehidupan kita. Jadi kingship penting nih. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, worship. Ya, penyembahan. Kenapa kok worship penting? Worship ini membuat kita mengalami yang namanya kepekaan indera rohani. Akan ada kesempatan, saya yakin akan ada kesempatan. Ketika anak-anak seperti ini nanti ngalamin masalah berat dalam hidupnya dia. Dan kita akan jadi tempat buat dia datang. Dan dia akan bertanya kepada kita, "Pak, solusinya gimana?" Disitulah titik dimana kita nggak bisa lagi pakai pengalaman kita. Disitulah titik dimana kita harus pakai peran Roh Kudus untuk menyatakan buat hidup anak kita dan buat hidup kita sendiri. Makanya kita perlu worship. Worship itu melatih kepekaan kita sama Tuhan. Itu yang kedua. Oke. Yang ketiga, bangun relationship. Nah, gimana cara bangun relationship-nya? Bangun relationship nggak selamanya harus gandengan tangan. Pergi bersama saja itu udah bagus. Makanya ekspektasi kita nggak usah terlalu tinggi dulu. Ya. Udah bisa pergi bersama saja udah oke. Dia sudah mau makan, makanan yang kita beliin pada waktu kita pulang dari kantor, itu juga udah ajaib Tuhan. Jadi kita udah anggap itu bagian dari relationship. Bangun aja terus lebih sering seperti itu. Dia punya kerinduan apa, coba didengerin. Itu relationship. Hal yang keempat, ini yang dinamakan discipleship. Mentorlah anak kita. Ya. Bukakan firman Tuhan. Sharing firman sama-sama. Itu discipleship. Mungkin dia gak mau bareng-bareng saat teduhnya. Gak apa-apa. Ngalah aja. Ikutin bahan saat teduhnya dia apa, kita ikutin. Habis itu ajak ngobrol, ajak cerita. Seperti itu. Itu bisa terjadi. Saya setahun waktu di pandemi kemarin, untuk ngejaga rohaninya anak saya nggak ikutin bahan saat teduhnya gereja. Akhirnya apa? Saya ngikutin bahan saat teduh anak saya. Supaya apa? Supaya kami bisa ngobrol.
Kalau saya ngikutin bahan satu dunia gereja, bukan berarti bahan satu dunia gereja nggak penting loh ya, enggak. Tapi saya tetap harus baca bahan satu dunia dia. Iya. Supaya apa? Begitu dia udah selesai sekolah online-nya, saya bilang, nak, gimana nak? Tadi pagi nak, waktu kamu baca tentang Yusuf. Iya Pak, buat aku Yusuf tuh gini. Pandangan kamu gimana? Jadi ada bahan ngobrol gitu. Nah, itu yang saya maksud dengan discipleship. Ya, ngalah dulu deh. Nah, yang terakhir. Hardship. Ini yang tadi saya bilang, konsisten. Kebanyakan kita ya udah ngelakuin hal yang benar sekali, kita udah merasa udah jadi malaikat. Nah, itu nggak boleh. Nggak bisa. Anak-anak kita tuh butuh kepastian, anak-anak kita butuh ujian. Kita tuh dia perlu lihat kita nih teruji nggak gitu. Kalau kita nggak teruji, dia akan bilang, papa mama mah cuma demi konten. Ya, apa istilahnya itu cuma Gimmick ya. Cuma gimmick aja gitu, ya kan? Cuma sekedarnya supaya dilihat sama teman gereja baik gitu kan. Tapi sebenarnya nggak baik-baik. Gitu. Nah, ayo kita mesti belajar punya hardship. Gimana hardship? Ya itu disiplin, terus kemudian belajar, update sama hal-hal yang baru tentang mendidik anak, dan temukan cara yang fun bersama-sama dengan dia. Gitu. Itu sih yang saya Luar bisa biasa sampaikan ya jawabannya ya. Thank you banget Pak Arman ya. Jadi ternyata sekali lagi peran ayah itu penting ya. Yang pasti nggak ada yang terlambat untuk menjadi seorang ayah. Ya, apapun kondisi kita dengan hubungan kita dan anak kita, nggak ada waktu yang lebih tepat selain saat ini juga Pak ya, untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita. Harus diusahakan, dan juga tentunya Tuhan yang berikan kita kekuatan dan hikmat dalam diri anak-anak kita. Ya, terima kasih buat Pak Arman buat kesediaannya menemani kita malam hari ini, Pak Arman ya. Saya juga enjoy sekali. Iya, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya lagi terima kasih buat Pak Arman buat berkatnya buat kita semua. Puji Tuhan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan hingga pada akhirnya. Boleh dong kasih reaction berupa heart atau berupa tepuk tangan dari para Bapak dan Ibu semua ya, yang kita semua sudah diberkati dalam acara ini dengan sangat luar biasa ya. Nah, untuk minggu depan kita kembali mengadakan Walk the Talk mengenai temanya masih rahasia. Ya, Bapak Ibu bisa saksikan nanti di pengumuman multimedia gereja, yang pasti topik-topiknya tetap topik-topik yang menarik dan seputar dengan kehidupan kita semua ya. Nah, oleh karena itu kita akan akhiri Walk the Talk pada malam hari ini dengan doa. Ya, saya akan ajak Bapak dan Ibu kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, kami bersuka cita malam hari ini kami sudah dibekali dengan luar biasa oleh Pak Arman mengenai khususnya bagaimana hubungan antara seorang ayah punya dampak yang luar biasa kepada anak-anak kami Tuhan. Berkati para ayah-ayah, berkati para suami-suami Tuhan, hikmat-Mu turun atas kami semua, sehingga kami di tengah kelemahan, di tengah keterbatasan kami boleh semakin diubahkan menjadi seorang ayah yang baik Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika kami membangun hubungan yang lebih baik dengan anak-anak kami pun akan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih luar biasa Tuhan, dan semakin serupa dengan Engkau sendiri. Tuhan, Kau yang pegang kendali atas kami, atas anak-anak kami, atas pasangan-pasangan kami, atas keluarga-keluarga Tuhan, berkat-Mu sempurna buat kami semua. Kami juga mau lepaskan berkat buat Pak Arman Tuhan yang telah membagikan berkat spesial bagi kami pada malam hari ini. Berkat-Mu sempurna buat Pak Arman, buat istri, buat anak-anaknya, buat keluarga, buat pekerjaan, buat apapun pelayanan yang Pak Arman lakukan, dengan takut dan gentar akan Kau jadikan berhasil, Kau jadikan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan sebentar sebelum kami akhiri waktu talk malam hari ini, kami mau siapkan hati Tuhan terima berkat yang terbaik daripada Engkau. Mari Bapak dan Ibu kita siapkan hati untuk terima berkat, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan yang terbaik daripada Allah Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai hidup kita mulai hari ini sampai dengan kekal selama-lamanya. Biarlah kita terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Thank you semua. Tuhan berkati. God bless. God bless. Sampai ketemu di Walk the Talk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Thank you sekali lagi Pak Arman. Ya, Luar biasa. Hati luar biasa. Thank you Pak. Ya.